warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muga-muga sahibul bait dawa umure. Muga-muga panitia sing gawe terop, sing gawe jajan, sing gawe dapur makanan semuanya biayanya diganti oleh Allah SWT sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan para yai sing wis rada ambu lemah, muga-muga paringi kuat, paringi tenang atine. Muga-muga kula sampeyan kabeh husnul khotimah. Muga-muga sing ngarep-arep niki nomor 1 mlebu swarga dhisik. Sing guri-guri. Muga-muga sing kepanasan ambur dhewe mlebu swarga cepetan. Sing kauman nggon, muga-muga dikeki nggon karo Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing teko kepada sangune diganti oleh Allah SWT berlipat-lipat. Sing gonceng, sing gandol, sing melok rombongan gak urun, gak ngetokno pesek. Muga-muga diparingi oleh Allah rezeki wulan ngarep ngetokno pesek sing akeh. Muga-muga kula sampeyan kabeh bisa istiqomah thalabul ilmi. Namanya thalabul ilmi, pengajian Selasa akhir. Ini pengajian mulai tahun 85. Insyaallah. Sampai belum nikah sudah, orang-orang dulu itu sudah sekarang di surga. Saya ucapkan ini adalah bulan Syawal, Idul Fitri, kullu amin wa antum bi khair. Semoga sampean sampai hari raya berikutnya tetap dikasih Allah kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tahun depan tambah 6. Awake badannya boleh tua, tapi hatinya nom. Iku jenenge panjang umur. Saya mau cerita sedikit. Ada orang besar, orang istimewa, wali terkenal, lahir pada abad kedua. Sebelum lahirnya semua tarekat, durung ono tarekat, ini sudah disi. Jadi pegangannya ceritanya semua ahli tarekat. Kalau tarekat Qadiriyah itu tarekat yang pertama abad ke-5 Hijriah, tahun ke-500. Kalau yang saya mau ceritakan ini abad kedua, tahun 200. Tarekat Tijaniyah itu tahun 1200, abad ke-12 Hijriah. Ini orang besar namanya Ma'ruf Al-Karfi. Masya Allah, orang ini keramatnya, saktinya, semua orang tahu kalau ini orang bisa
melaku di atas air. Melaku di atas air. Ayahnya Ahmad bin Hanbal dikasih tahu bahwa namanya Syekh Ma'ruf itu bisa berjalan di atas air. Dia bilang, dia bisa berjalan di langit. Suatu hari ada orang kehilangan anaknya. Dia datang kepada beliau, anakku hilang. Sudah lama tidak bisa pulang. Terus dia berdoa, Innal abda abduka was samaa samauka wa ma bainahuma milka fardhu waladahu. Ya Allah, bumi panjenengan, langit panjenengan, antara bumi dan langit milik panjenengan. Saya mohon kembalikanlah anaknya dia kepadanya. Masya Allah. Tahu-tahu anaknya itu di sampingnya, bengong anaknya. Ditoleh, lu, nah kamu di sini, kok bisa? Nggak tahu di sini. Sakti, luar biasa. Satu lagi, ada orang mabuk-mabuk, senang-senang di pantai. Terus ada orang bilang sama dia, Syekh, uang cik kurang ajar ya. Dungo nang Gusti Allah, ben dipertes karo Gusti Allah. Didongakno. Allahumma inna nas'aluka an tufarrihum kama farrahta fi hadhihi dunya. Artinya, ya Allah, aku memohon kamu bahagiakan mereka seperti engkau bahagiakan mereka di akhirat nanti, seperti engkau bahagiakan sekarang di dunia. Ngamuk sih. Yang minta doa. Saya, ya apa sih saya? Kok sampean doakan mereka bahagia? Tak suruh doa kok perkes kok sama disuruh. Didoakan bahagia. Lah ya, mereka kan sekarang bahagia. Tak doakan bahagia di akhirat. Mesti nanti kan dia baik jadinya di dunia. Gak lama kemudian mereka itu sadar jadi orang soleh. Masya Allah. Wong elek didongakno. Orang maksiat didoakan jadi orang soleh. Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu, wong gak duwe ilmu didoakan jadi wali. Sampai kabeh iki dijamin 100% jadi wali. Duduk maksiat teko tanggane wong soleh. Tapi teko wong awam, mondok enggak, kiai enggak, pernah pesantren enggak, calon wali sapa iku? Oh sing pojok-pojok elek-elek kok calon wali kabeh. Iki lho. Bedane Syekh Ahmad At-Tijani sama Syekh Ma'ruf Al-Karni. Jadi kula sampean kabeh ini berkahnya Syekh Ahmad, kita ini 100% jadi waliyun minal auliya fauqa al-qutbi, di atas pangkatnya wali kutub. Masya Allah. Sapa wong percaya ilmu gak duwe kiai enggak, tapi dadi wali kutub. Kalau enggak dapat barokahnya Syekh. Lagi ada orang Kristen, pendeta, gak punya anak, sedih. Wah, gak duwe anak, aku sedih susah, sepi, rumah ke kanan dinding, ke kiri dinding,
ke depan dinding, ke belakang dinding, gak ketok apa-apa. Sedih. Kepingin duwe ya. Barang duwe anak, tukaran tok ae karo bojone. Ya Allah, gak duwe sedih, duwe sedih. Melarat sedih, joge tambah sedih. Ya Allah. Ada orang uangnya 1 triliun lebih ditaruh dalam rumah, nggak berani taruh di bank. Kalau di bank, ditaruh di bank, ditanya uangnya dari mana? Oh, kamu pencuri ya? Nggak berani. Ditaruh dalam rumah itu uangnya 1 triliun sekian. Katanya alumni Menteri Mahfud MD, itu loh uang. Kalau dimakan 1 hari 1 miliar, nggak habis 700 tahun. Ngono sih nyolong. 1 hari dihabiskan 1 miliar, nggak habis 700 tahun. Omah rumahnya itu duit tok, duluan tok. Ngono sih nyolong. Orang pendeta Kristen nggak punya anak. Pak Jami ya, jam 2. Sekurang adzan boleh. Jangan khawatir. Soalnya berkat kan? Beres. Ini pendeta datang ke Syekh Ma'ruf karena terkenal dia itu mustajab doa. Loh. Kiai itu mustajab doa. Wong Kristen iki lho, pendeta padha teko. Teko nang para kiai. Datang ke kiai cerita. Ketika di itu pendeta kiai Syekh Ma'ruf itu berkata, bagaimana kamu melihat tentang Islam? Al-Islamu adim. Islam itu agung. Dijawab Syekh Ma'ruf, Islam lebih daripada agung. Diceritakan. Lalu dia bilang, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Akhirnya dia jawab, betul-betul apa yang kamu ungkapkan masuk dalam hatiku. Dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu kiai itu datang seorang kafir, orang Kristen datang, dapat berkahnya dia masuk Islam. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang melihat aku hari Senin masuk surga? Dadakno ana wong Kristen. Ngerti sampean? Dadakno ana wong Kristen. Bahasa Maduranya moro-moro. Ya. Yang melihat Syekh Ahmad ada orang yang Kisru orang. Wong Kristen katanya Syekh Ahmad, orang melihat saya hari Senin masuk surga. Lah Kristen mau esok surga? Tak bisa. Lalu hari kemudian ada orang-orang mengkritik orang lain kepada ikhwan. Sebetulnya gurumu itu jangan ngomong gitu. Kan itu blunder namanya. Itu kamu bilang orang yang melihatnya hari Senin masuk surga, itu loh orang Kristen. Ya nggak bisa lah orang Kristen masuk surga, bertentangan lah dengan syariat. Nggak mungkin lah. Ikhwan akhirnya ono sing iya ya. Bener ta enggak ya? Iya ya. Goyang. Tapi ono sing mantep. Ndak.
kuasanya Allah. Tahun demi tahun sebelum meninggal orang Kristen itu masuk Islam. Oh, aman sudah. Hati-hati ikhwan, jangan goyah dengan kritik-kritikan orang-orang luar. Apapun jangan goyah. Yakin tarekat Tijani adalah tarekat syariah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai goyah. Sudah terjadi dulu ikhwan digoyah sama orang-orang non Tijani. Bahasa Maduranya non itu kan Gus ya. Non, dari mana non? Lah, ada yai namanya Muslim diceluk non Muslim ngamuk ramai. Kadang-kadang bersama Madura ini nyumpak no. Lah iya, kok kan kiai dari non Muslim lho ya apa. Muslimin teman cak. Loh, iya itu non Muslim itu loh. Non Muslim kan putranya kiai, kok non Muslim. Jadi kalau Syekh Ma'ruf ya orang Kristen jadi Islam. Syekh Ahmad orang Kristen jadi masuk surga, jamin. Lah, siapa sih Ma'ruf Al-Qurhi itu? Nah, ini harus tahu. Itu cerita karopannya banyak sekali, luar biasa wis. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi itu Al-Karhi itu daerah di Irak, Arab Irak. Irak itu pusat ulama, ulama Basra, ulama Kufah. Jadi di kitab-kitab ulama antara Basra dan Kufah. Ulama Islam di pusatnya. Itu di Al-Karhi. Cuma kedua orang tuanya itu orang Yaman. Ma'ruf Al-Karhi itu kedua orang tuanya orang Yaman. Bapak ibu Kristen. Nah, bapak ibunya Kristen. Masya Allah. Nah, eling-eling ya. Bapak ibu Kristen, anaknya jadi rojone torekon. Bapak ibu Kristen. Anake namanya Ma'ruf iki di pondokno ke pendeta. Di pondokno ke pendeta, suruh kasih pendidikan akhlak. Lalu pendeta itu ngajarkan tiap hari itu salisu salasa, artinya Tuhan itu ada 3. Dia bilang Wahidul Ahad, jawabnya Tuhan hanya 1, gurunya dilawan. Gurunya bilang Tuhan ada 3, ini bilang Tuhan hanya 1. Lu gitu Pak, nek guru gak bener kudu dilawan. Ojo norok keliru, jangan dilawan, keliru. Ada orang sholat duhur ping 8 diikuti ya. Gak berani ngelingno subhanallah, gak berani. Kalau salah ya ingatkan. Subhanallah itu. Gak berani terus saya sampai ping 8. Sholat duhur ping 8. Salah jangan diikuti subhanallah.
Wadifah salah. Wadifah salah kakean. Syekh muqaddam kakean. Diingatkan kalau wadifah sudah selesai, angkat tasbihnya, tunjukkan. Ojo ikut terus, saya bablas terus saya. Jadi Ma'ruf Al-Qurfi mondok di pendeta. Tiap pagi pendeta itu mengajarkan murid-muridnya itu Tuhan ada 3. Yuk ayo bareng. Nah, ngomong melafatkan Tuhan ada 3. Nah ini orang murid namanya Ma'ruf itu berkata Wahidul Ahad. Tuhan hanya 1. Tapuri. Murid kok gak nurut sampe gurune tapuri. Akhirnya Ma'ruf itu minggat suwe, gak mulai-mulai. Nah, dia ketemu orang sahabat, dia mondok di sahabat itu, akhirnya dia jadi orang iman yang benar, jadi orang alim. Bapak ibu di rumah bengong cari anaknya. Terus dia nazar, sumpah di hadapan Allah, jika anakku datang dengan membawa agama apa aja, aku ikut padanya. Gak lama kemudian notok pintu, anaknya datang, ditanya agamamu apa? Islam. Langsung dia ikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu orang tua kalau niat baik untuk anaknya, membawa berkah kepada dia juga. Niatnya api, gurunya elek tapi Allah ngasih jalan. Orang tuanya niat api di mondokno, ternyata gurunya kok elek, ya rugi enggak? Allah ngasih jalan, dia bisa membawa berkah kepada kedua orang tuanya. Ma'ruf Al-Qurfi ini terkenal sekali kesaktiannya. Nah, apa wiritane sehingga jadi mustajab doa? Dikira apa wiritane? Ma'ruf Al-Qurfi itu kalau doa langsung. Wiritane apa? Wiritane dikira membaca Wa Ghausah ya Allah, nyuwun tolong Gusti Allah. Ya barinya baca Wa Ghausah ya Allah, artinya nyuwun tolong Gusti Allah. Itu dibaca 10.000 kali tiap hari. Wa Ghausah ya Allah. Berapa? 10.000 setiap hari. Jadi orang wali besar. Masya Allah. Kula sampean kabeh gak usah maca 10.000. Maca wirid lazim pagi dan sore. Menjadi wali. Masya Allah. Itu satu hari 10.000, ya. Jadi wali besar. Kalau sekarang ada orang baca wirid satu hari 10.000, tak percaya saya. Tak percaya jin. Nek ngitung duit percaya. Adik wiridan 10.000 tak percaya. Makanya wirid tijani itu wirid
sesuai di zaman akhir. Titik wiritane, sedikit bacanya, tapi pahalanya besar. Itulah lahirnya Tarekat Tijaniyah. Kenapa Tarekat Tijaniyah nggak lahir dari dulu-dulu? Apa Rasulullah nggak tahu? Tapi belum masanya. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ditanya oleh pengikutnya, oleh muridnya. Muridnya bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guruku, murabbiku. Aku bertanya, Tijani itu apa sih? Jawabnya Syekh Abdul Qadir, Tijani itu saya bernaung di bawahnya Tijani. Syekh Abdul Qadir itu ikut di bawahnya Syekh Tijani. Para hadirin jamaah hadirat semuanya, dari wiritannya Syekh Ma'ruf Al-Karfi yang bacaannya 10.000 setiap hari, maka dari itu tarekat itu bacaannya rata-rata itu satu hari 10.000. Tarekat Qadiriyah membaca la ilaha illallah 10.000. Setiap pada sholat dicicil 2.000. Nasabandiyah 10.000. Itu standarnya. Bahkan yang kalau kelas lebih dari 10.000. Aku nggak yakin di sini kalau ada satu orang aja bisa baca 10.000 satu hari. Nggak yakin ada ini. Potongannya Jumat absen balik. Padahal 10.000 kan Jumat itu nggak ada 10.000. Mestinya 1.000. Ngono datangnya terlambat. Dan bukan setiap hari, 1 minggu sekali. Terus gak potongan dari wong sing pangkat sampean asline. Gak potongan. Gak ahli wirid, gak ahli tirakat. Bisa dadi wali gak ngira. Gitu dawuhnya Syekh Ahmad ya. Orang-orang Tijani itu pangkatnya di atas pangkatnya wali go. Pangkat itu notok ke anu sing sak. Tidak ada yang di atasnya. Ojo kuatir sampean. Masih dulu gak pondok pesantren. Masih dulu gak ngaji. Masih dulu gak apa itu ya guru TPG enggak, imam masjid enggak, imam musola enggak, kiai enggak, gak jadi apa-apa. Tapi karena barokahnya Tijani sampean jadi wali. Masya Allah. Ditanya Syekh Tijani radhiyallahu anhu oleh orang-orang, apakah orang-orang ikhwan Tijani itu masuk surga karena wiridnya, karena zikirnya, karena ibadahnya, lazimnya, wazifahnya, hailalahnya, lalu dia punya pangkat setinggi itu? Dijawab Syekh Ahmad, tidak, bukan karena ibadahnya, karena barokahnya Syekh Ahmad. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada seorang pun masuk surga bi amalihi. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amal ibadahnya. Jadi orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Itu. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?"
Sampean juga masuk surga bukan karena amal ibadah sampean Rasulullah. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmah. Hanya saja saya itu mendapat rahmatnya. Masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena ininya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ikhwan Tijani punya pangkat ini bukan karena ibadahnya, bukan karena wiridnya, bukan karena watifahnya, bukan karena hailalahnya, tapi karena pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan anugerah seperti itu barokahnya Syekh Ahmad At-Tijani ini radhiyallahu anhu. Makanya dinamakan thariqatul syukrin wa hamdin. Gak punya apa, gak punya ini, orang betul-betul orang hina, orang cilik tapi pangkatnya diukur. Karena tarekat ini makanya dinamakan tarekat alhamdulillah. Tarekat hamdina syukurin itu namanya tarekat alhamdulillah. Tarekat apa? Tarekat alhamdulillah. Pak Isa, iyalah. Sembarang gak duwe apa-apa tapi pangkatnya tinggi. Ibadah ya wis kaya ngono ae. Nasab ya wis kaya ngono ae. Tapi nasib sing muncul. Sampai ini nasab gak duwe tapi nasib dhuwur. Sampeyan pilih pundi? Nasab apa nasib? Nasab dhuwur, nasib elek. Para hadirin hadirat semuanya, dengan melalui pengajian Selasa akhir, Ikhwan Tijani itu masukan supaya dengan melalui pengajian itu nambah masukan tambah kokoh, tidak goyah oleh siapapun, itu tujuannya. Makanya dawuhnya Syekh Umar itu wong Tijani kudu ngaji. Lah, saya dulu di negeri Islam wong ngaji itu, orang ngaji itu duduk wong sing goblok wong alim-alim sing ngaji. Hafal Quran, hadis-hadis hafal, guru-guru, kiai-kiai ngaji. Dan aku yakin orang-orang di sini semua itu kalau di rumah kiai-kiai semua ini. Masya Allah, jangan dikira orang-orang ini semuanya kalau di rumah ustadz, kiai, mbak, terus kiai semua. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu ikut pengajian Selasa akhir, dicatat oleh Allah orang-orang yang thalabul ilmi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak oleh Allah taala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun